apa yang paling tepat, yang dirasa paling tepat untuk menimbulkan efek jera? Yang pertama tentu saya sependapat dengan Komnas Perempuan ya bahwa hukuman maksimal ini harus betul-betul ditegakkan. Ya. Adapun pemerintah yang sedang menggodok tentang kebiri ini juga adalah hukuman tambahan dan ingin saya jelaskan di sini bahwa hukuman kebiri ini juga tidak otomatis, jadi tidak diberlakukan terhadap anak, tidak diberlakukan secara otomatis terhadap semua pelaku, jadi ada tahapan-tahapan. Jadi mereka yang dianggap residivis sudah berulang-ulang dan membahayakan, barulah pertimbangan hukuman kebiri yang sedang digodok itu. Untuk standar penerapan hukuman kebiri ini sampai saat ini sudahkah dibahas dengan detail dari pembahasan pemerintah? Sudah mulai detail, sedang yang saya tahu sekarang dalam proses penentuan teknisnya apakah ada yang melalui proses kimia ataukah mungkin dipotong dan ini memang sedang masih dalam pertimbangan. Gitu. Kalau tadi ada usulan juga bahwa penghapusan kekerasan seksual tidak ada kebiri di dalamnya. Nah, apa jalan tengahnya untuk dua usulan tadi dari Pak Edi dulu? Ya, kalau memang itu nanti diambil jalan tengah ya hukuman maksimal tadi sampai kepada hukuman yang seumur hidup begitu. Selama ini yang masih belum memberikan efek jera itu apa, Bu? Yang masih kurang dalam regulasi yang kita miliki? Indonesia ini kan belum punya regulasi terkait dengan kasus-kasus kejahatan seksual. Yang ada adalah soal perkosaan. Nah, dan ketika kasusnya itu anak, ini memang relatif gitu ya tertangani oleh aparat penegak hukum dengan baik. Tapi kalau kasusnya itu anak-anak remaja dewasa, misalkan kasus kekerasan dalam pacaran misalnya, itu seringkali itu bahkan tidak ada korban yang mendapati akses keadilan. Seringkali dianggap itu suka sama suka gitu. Dianggap soal ini yang terjadi. Padahal kalau kita bicara perkosaan, kekerasan dalam pacaran misalnya, ya tidak ada lagi suka sama suka. Kalau kita ngomong bicara kekerasan dalam pacaran, ini satu contoh saya kira. Karena data kami soal kekerasan seksual itu tidak hanya satu jenis perkosaan, tapi ragam-ragam. Ya. Mulai dari pelecehan seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, nah ini dikaitkan dengan isu trafficking. Tapi juga ada isu-isu yang lainnya yang saya kira ini juga bagian yang harus kita kenalkan kepada publik. Kalau adanya regulasi ini masih dalam konteks regulasi misalnya dalam saat ini sedang pembahasan soal KUHP. Nah, KUHP ini sudah mulai bicara soal lex specialis terkait dengan kasus-kasus kejahatan seksual. Ini ada kemajuan. Tetapi saya kira ini penting diturunkan dalam sebuah payung hukum yang kita sedang usulkan adalah undang-undang penghapusan kekerasan seksual karena kasus-kasus ini luar biasa. Oke. Terakhir dan kalau terkait dengan soal sanksi maksimal ya kita lihat kasusnya karena ragamnya beda-beda. Terakhir dari Kementerian Sosial sambil menunggu regulasi ini digodok, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi lebih banyak lagi anak Indonesia dari kasus kejahatan seksual ini? Kementerian Sosial sebenarnya sekarang sudah bergerak di dalam dua lini ya. Yang pertama adalah di pencegahan juga kita masuk, tetapi juga di rehabilitasi sosial. Di rehabilitasi sosial yang sudah kita lakukan adalah kita membangun rumah-rumah aman yang lebih banyak lagi. Kali ini kita baru punya sekitar 18, tapi insya Allah tahun ini minimal di setiap provinsi ada rumah aman atau rumah perlindungan sosial untuk anak korban. Dan di dalam rehabilitasi itu kita berikan terapi termasuk pendampingan oleh kita punya Sakti Peksos, Satuan Bakti Pekerja Sosial yang juga selain mendampingi selama dia di dalam rehabilitasi itu juga setelah anak dikembalikan kepada keluarganya itu di lini rehabilitasi. Tapi kita juga punya di lini pencegahan. Sekarang ini Kementerian Sosial sedang menggalakkan program TEPAK atau Temu Penguatan Anak dan Keluarga. Jadi anak kita perkuat kapasitasnya, pengetahuannya untuk terhindar dari kekerasan seksual, termasuk juga keluarganya kita perkuat. Dan itu yang melakukan adalah selain para pekerja sosial. Yang sedang dirancang oleh pemerintah, juga rehabilitasi bagi korban menjadi penting. Ya. Terima kasih banyak Pak Edi Suharto, Direktur Kesejahteraan Anak Kementerian Sosial, dan Ibu Masruhah, Komisioner Komnas Perempuan telah bergabung di Kompas Petang dalam diskusi kali ini.